Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada komunitas yang hadir di sini menontonnya. Saat mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ingin menyampaikan hasil evaluasi kami terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di PBAK tahun 2020. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK di tingkat universitas mengangkat tema menumbuhkan sikap kreatif, inovatif, dan spirit kewirausahaan untuk mencapai generasi unggul yang diadakan di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun SEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam hal ini sebagai badan pengawas PBAK menjalankan tugasnya dengan berlandaskan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Agama Islam huruf H angka 1C tentang kewajiban pemantau, kemudian berlandaskan kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan huruf K yang berbunyi, yang berwenang memberikan sanksi adalah pimpinan PTKI, rektor atau ketua atau wakil rektor atau wakil ketua bidang kemahasiswaan PTKI. Dengan itu, Badan Pengawas PBAK dalam hal ini, SEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencatat beberapa pelanggaran yang terjadi selama rangkaian kegiatan PBAK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 1. Pada hari Selasa, 23 Agustus 2022, tepatnya pada sesi ISOMA, saat mobilisasi peserta PBAK dari Auditorium Harun Nasution kepada fakultas masing-masing terjadi kericuhan di mana diawali dengan saling menyanyikan yel-yel dan terjadi blokade yang diduga dilakukan oleh panitia pelaksana PBAK di tingkat universitas, dalam hal ini DEMAU, terhadap mobilisasi mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Hukum yang pada akhirnya memicu keributan antar panitia universitas dengan panitia Fakultas Syariah dan Hukum. Yang kedua, pada pukul 14.20 selepas ISOMA, Ketua Demo Universitas Muhammad Abid Al-Akbar memberikan sambutan pada sesi performance of Mawa dengan menggunakan atribut tambahan berupa banner yang dicoret bertuliskan tuntutan kepada pihak rektorat dengan tidak adanya koordinasi kepada panitia pelaksana yang dibentuk rektorat dan kepada Badan Pengawas PBAK. 3. Pada saat selesainya rangkaian acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK, hari pertama tepatnya pas saat mobilisasi peserta PBAK pukul 16.10 dan menyanyikan yel-yel yang mengandung penghinaan terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal ini terjadi setelah panitia fakultas dan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik meninggalkan area Auditorium Harun Nasution. Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022, pukul 16.11, saat selesainya rangkaian acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan universitas, hari terakhir terjadi kericuhan antar panitia pelaksana PBAK universitas dengan panitia Fakultas Adab dan Humaniora dikarenakan panitia pelaksana PBAK di tingkat universitas diduga melakukan blokade mengganggu jalannya mobilisasi mahasiswa baru dan berusaha memisahkan mahasiswa baru dari rute yang seharusnya. Hal tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Adab dan Humaniora. Dalam hal ini, kami meninjau bahwasanya dari 4 pelanggaran tadi, panitia pelaksana lapangan PBAK di tingkat universitas, dalam hal ini DEMAU, itu diduga melanggar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam huruf H angka 1A butir 7, 8, dan 9. Silakan teman-teman bisa dilihat Dirjen Pendidikan. B. Melakukan pelanggaran seperti yang tertulis pada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan huruf H angka 3A butir 1, 2, dan 4. C. Melanggar kewajiban sebagai anggota Ormawa seperti yang tertulis dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 176 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam hal ini terdapat pada Anggaran Rumah Tangga bab 2 pasal 4 ayat 2 butir A, B, C, dan D. Kemudian D.
melakukan pelanggaran kode etik seperti yang tertulis dalam keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 469 tahun 2016 tentang kode etik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bab 4 pasal 5 ayat 5, 8, 11, 12, 24 dan ayat 48. 2. Panitia pelaksana pada PPAK Fakultas dalam hal ini Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Dema Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan diduga melanggar a. Melanggar pedoman umum Ormawa dalam hal ini telah melanggar kewajiban sebagai panitia seperti yang tertulis dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4962 tahun 2016 tentang pedoman umum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam huruf H angka 1A butir 7, 8 dan 9. B. Melakukan pelanggaran seperti yang tertulis pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4962 tahun 2016 tentang pedoman umum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam huruf H angka 3A butir 1, 2, 4 dan 6. C. Melanggar kewajiban sebagai anggota Ormawa seperti yang tertulis dalam keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 176 tahun 2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam hal ini terdapat pada anggaran rumah tangga bab 2 pasal 4 ayat 2 poin A, B, C dan D. D. Melakukan pelanggaran kode etik seperti yang tertulis dalam keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 469 tahun 2016 tentang kode etik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bab 4 pasal 5 ayat 1, 2, 5, 8, 11 dan 19. 3. Panitia pelaksana PPAK Fakultas dalam hal ini Dema Fakultas Syariah dan Hukum dan Dema Fakultas Adab dan Humaniora diduga melanggar a. Melanggar pedoman umum Ormawa dalam hal ini telah melanggar kewajiban sebagai panitia seperti yang tertulis dalam keputusan Dirjen Teknis nomor 4962 tahun 2016 tentang pedoman umum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam huruf H angka 1A poin 7 butir 7, 8 dan 9. B. Melakukan pelanggaran seperti yang tertulis pada keputusan Dirjen Pendis nomor 4962 tahun 2016 tentang pedoman umum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam huruf H angka 3A butir 1, 2 dan 4. C. Melanggar kewajiban sebagai anggota Ormawa seperti yang tertulis dalam keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 176 tahun 2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan. Dalam hal ini terdapat pada anggaran rumah tangga bab 2 pasal 4 ayat 2 butir A, B, C dan D. D. Melakukan pelanggaran kode etik seperti yang tertulis dalam keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 469 tahun 2016 tentang kode etik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bab 4 pasal 5 ayat 5, 8, 12, 24 dan 48. Dengan ini adanya tindakan tersebut, Badan Pengawas PPAK dalam hal ini adalah SEMA Universitas memberikan rekomendasi kepada yang sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis mengenai siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi, yaitu pihak rektorat dengan 3 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, berdasarkan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 176 tahun 2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dalam hal ini terdapat dalam anggaran dasar bab 9 tentang pembekuan organisasi kemahasiswaan pasal 19 ayat 1 dan 2 untuk mendorong Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membentuk Dewan Komite Etik atau tim yang bertujuan mempertimbangkan serta menetapkan sanksi yang relevan terhadap pelaku dengan seberat-beratnya sanksi adalah pembekuan organisasi. Hal itu sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam huruf J. 2. Berdasarkan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 176 tahun 2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dalam hal ini terdapat dalam anggaran dasar bab 9 tentang pembukuan organisasi kemahasiswaan pasal 19 ayat 1 dan 2 untuk mendorong Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk juga membentuk tim yang bertujuan mempertimbangkan serta menetapkan sanksi yang relevan terhadap pelaku. Dengan seberat-beratnya sanksi adalah pembekuan organisasi sesuai dengan keputusan Dirjen Pendies nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam huruf J. 3. Jika pihak yang berwenang memberikan sanksi tidak memberikan sanksi berupa pembekuan organisasi, maka berdasarkan keputusan Dirjen Pendies nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam huruf J angka 2 butir A tentang sanksi ormawa, maka perlu dilakukan pemblokiran anggaran dikarenakan telah menyalahgunakan wewenang atas nama ormawa. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pers. Silakan. Untuk tadi kan pelanggaran itu adakah pengaduan atau pengaduan dari mahasiswa atau apa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Bima itu ke Google Form Banwaskap? Oke. Terkait pengaduan, adakah pengaduan terhadap Google Form karena dari Banwaskap juga menyediakan pengaduan tersebut. Hal ini kami meninjau melalui apa yang kami lihat di lapangan. Karena pada saat itu Banwaskap juga ada di situ, tapi Banwaskap itu dilarang untuk mengintervensi jalannya acara. Maka kami menyiapkan sebuah susunan untuk dievaluasi di kemudian hari. Evaluasi apa aja yang dapat evaluasi yang dari kejadian ini apa aja? Ya banyak seperti yang tadi teman-teman pers dengar, bahwasanya memang banyak sekali pelanggaran yang memang sempat viral juga kan di media nasional itu dari Indonesia kemudian melihat kan hal-hal seperti itu. Nah makanya saya mau ini mendorong pihak rektorat untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi supaya di kemudian hari PDAK itu bisa lebih bagus. Tanggapan dari SIMA terkait kerisuan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu bagaimana Pak? Kalau tanggapan dari kami itu adalah sebuah kesalahan dalam menjalankan sebuah kegiatan. Karena sejatinya siapapun organisasinya, apapun itu organisasinya, menurut saya ketika menjalankan sebuah kegiatan pasti pengen kondusif. Tapi kenyataannya itu tidak bisa berjalan dengan kondusif. Makanya sudut pandang dari semua itu perlu untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kalau dari SIMA sendiri mau lihat apa sih penyebab latar belakang sebenarnya penyebab dari adanya kericuan-kericuan tersebut itu menurut pandangan dari kami itu adalah dikarenakan kurangnya koordinasi dari satu pihak dengan pihak lain. Adakah upaya dari Banwaskap sebelum adanya kericuan itu? Upaya dari Banwaskap sudah mempertanyakan bagaimana skenario, bagaimana skema yang nantinya akan dijalankan, bertanya kepada pihak pelaksana. Dalam hal ini adalah pelaksana dari rektorat dan pelaksana dari pelaksana lapangannya, dan sesuai dengan kesepakatan kita bersama ini melalui pembicaraan bahwasanya hal-hal tersebut insya Allah tidak akan menjadi sebuah hal yang akan terjadi dalam hal-hal ini, pelanggaran-pelanggaran itu, tapi pada kenyataannya memang terjadi seperti itu. Adakah harapan yang bisa disampaikan? Ya harapan kami segera ditindaklanjuti dari aja supaya kedepannya PBAK ini berjalan dengan kondusif, berjalan dengan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Izin bertanya, ini kan sanksi yang direkomendasikan oleh SEMA ke universitas itu adalah pembekuan organisasi. Tapi sebelum pembekuan itu apakah ada sanksi terlebih dahulu seperti teguran atau semacamnya? Oke, saya tekankan sekali lagi yang saya sampaikan adalah seberat-beratnya sanksi adalah pembekuan organisasi. Jadi kami bukan merekomendasikan untuk pembekuan organisasi langsung, tapi kami serahkan kepada Dewan Komite Etik dari pihak rektor karena sesuai dengan keputusan
keputusan dari hal-hal peraturan yang ada, bahwa yang berwenang untuk memberikan sanksi itu adalah pihak rektor. Jadi kami hanya mengajukan pengaduan, kemudian mengajukan rekomendasi kepada rektorat untuk segera ditindaklanjuti. Untuk nanti sanksinya berupa apa, kami serahkan kepada pihak rektorat sebagai dewan pertimbangan seperti itu. Saya rasa cukup. Sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya juga suka terjadi kerusuhan gitu, dan kenapa ini terjadi lagi gitu, alasannya gimana, apakah dulu memang tidak ditindaklanjuti juga dari tahun-tahun. Untuk pertanyaan seperti itu, kami juga mengusahakan di tahun ini kami mengevaluasi kegiatan tersebut supaya nanti di tahun depan tidak terjadi lagi. Jadi memang perlu adanya evaluasi ketika pasca kegiatan seperti itu. Kan beredar kabar kalau salah satu penyebabnya ada kericuhan itu disebabkan oleh pihak universitas yang tidak mengikut sertakan mahasiswa dari Manado untuk menjalankan semacam keikutsertaan mereka dalam mengawas PBAK gitu, katanya menggunakan vendor. Nah ini kami dari pers juga pengen tahu sebenarnya apakah berita itu benar atau bagaimana. Soal berita itu tanyakan kepada pihak yang berkaitan. Karena di sini kami sebagai badan pengawas PBAK memang tetap menjalankan juga sebagai badan pengawas PBAK seperti itu. Ya karena kami melihat secara langsung di lapangannya seperti apa. Gitu. Oke, cukup ya. Jadi untuk sekedar informasi juga kepada teman-teman pers, bahwasanya di minggu depan ini kita akan menindaklanjuti bersama direktur dan bersama nanti Bu Rektor juga akan meminta teman-teman yang memang terlibat dalam hal ini itu mengadakan pertemuan khusus. Jadi lebih untuk ditindaklanjuti dan diberikan edukasi seperti itu. Insya Allah lah minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Macam follow-up dari konferensi pers yang sekarang gitu. Karena kami juga sudah menemui Bu Rektor untuk kegiatan ini, dan Bu Rektor juga meminta untuk nanti di minggu depan, insya Allah itu akan diadakan pertemuan dengan orang-orang yang terlibat seperti itu. Jadi nanti kita akan cari solusinya secara bersama, cari solusinya secara dialog supaya nanti bisa memberikan efek yang baik untuk Indonesia di Jakarta seperti itu dan mengharumkan kembali nama baik Indonesia. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin di sini saya sedikit nambahin sebagai koordinator badan pengawas, karena saya yang turun langsung ke lapangan pada saat perhelatan PBAK 2 hari di universitas. Jadi semua bukti-bukti yang kita kumpulkan, yang sudah kita ajukan kepada pihak rektorat, seperti yang dibijakan tadi oleh Fadil sebagai ketua umum SMAU, semuanya itu bukti-bukti yang kita dapatkan secara langsung melalui HP pribadi kita gitu. Jadi tidak ada manipulasi atau apapun juga, karena di sana juga banyak saksi, dan terlebih lagi yang kita sayangkan adalah video-video tersebut telah viral seperti itu. Mungkin teman-teman pers sudah tahu gitu kan. Dan itu yang menjadi kekecewaan untuk kita semua. Makanya kita dari Badan Pengawas dan dari SMAU ingin menindaklanjuti ini seperti itu. Karena ini benar-benar memperburuk citra UIN Syarifudullah Jakarta sendiri seperti itu, di mata media nasional seperti itu. Dan juga tadi juga telah disampaikan oleh Fadil bahwa kedepannya ini proses yang belum selesai, masih panjang, masih ada proses selanjutnya. Jadi kedepannya bakal masih ada investigasi lanjutan terkait perhelatan PBAK 2022 yang kemarin. Tujuan kita satu di sini sebagai badan pengawas, sebagai SMAU gitu. Kita berharap yang pertama adanya perbaikan nama citra UIN Syarifudullah Jakarta di mata nasional seperti itu.
Yang kedua, kita ingin ke depannya PBAK itu berjalan dengan kondusif seperti itu. Karena kita pasti mengharapkan gitu supaya PBAK ini kondusif dengan melihat universitas lain juga PBAK kondusif gitu, tapi kenapa di kita PBAK kurang kondusif gitu. Jadi catatan untuk kita sebagai mahasiswa UIN Syarifudin Jakarta menjadi PR untuk kita, maka tujuan kami yaitu tadi buat yang terakhir supaya kedepannya PBAK ini dapat berjalan lebih kondusif seperti itu mungkin dari kita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.